Berikut adalah tadabbur kalbu dan penafsiran hakikat. Ma'rifatullah dari QS Al-An'am. Ayat 123 dengan pendekatan tasawuf dan tazkiyatun nafs yang diselaraskan dengan nafas ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Qaddasallahu sirahu. Ayat dan terjemahan QS Al-An'am 123. Wa kadzalika jahalna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa mayamkuruna ila bianfusihim wa mayasiurun. Artinya, dan demikianlah kami adakan pada setiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu, dan mereka tidak memperdayakan melainkan dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyadarinya. 1. Perspektif Ma'rifatullah mengenal Allah melalui takdir. Dalam pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib, puncak ma'rifat adalah tauhid af'al, mengesahkan Allah dalam perbuatan. Wa kadzalika jalna, dan demikianlah kami adakan atau jadikan. Kata kunci bagi seorang salik pencari Tuhan adalah menyadari bahwa keberadaan penjahat besar, akabira mujrimiha, penguasa zalim atau pembuat makar di dunia ini, tidak lepas dari iradah kehendak dan kudrah kuasa Allah. Hakikat, jangan tertipu melihat makhluk. Jika engkau melihat kezaliman, pandanglah siapa yang mengadakan skenario tersebut. Syekh Abdul Qadir sering mengingatkan, janganlah engkau takut kepada makhluk, karena ubun-ubun mereka ada di tangan Allah. Keberadaan para pembuat makar adalah ujian ibtila bagi orang beriman untuk memurnikan tauhidnya. Apakah ia akan takut kepada si penjahat, atau ia akan berlari meminta tolong kepada Allah? Pendekatan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, secara isyari, makna tersirat, atau batin. Ayat ini tidak hanya berbicara tentang negeri wilayah geografis, tetapi juga tentang negeri diri, mikrokosmos. Fi kulli qaryatin, pada setiap negeri. Dalam tafsir Sufi, negeri adalah jasad atau hati manusia. Akabira mujrimiha, penjahat terbesarnya. Siapakah penjahat terbesar di dalam diri kita? Itu adalah nafs, amarah bisu, hawa nafsu yang menyuruh kepada keburukan, ego, dan syahwat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa musuh terbesarmu bukanlah Firaun di luar sana, melainkan Firaun di dalam dirimu yang selalu ingin diakui, ingin berkuasa, dan menolak tunduk pada syariat Allah. Liyangkuru fikhau, agar mereka melakukan tipu daya. Nafsu selalu melakukan makar tipu daya di dalam hati. Ia membungkus dosa dengan kemasan ibadah, membungkus kesombongan dengan kemasan ilmu, dan membungkus ria dengan kemasan kesalehan. Lanjutan tadabbur kalbu dan penafsiran hakikat. Ma'rifatullah dari QS Al-An'am, ayat 123, dengan pendekatan tasawuf dan tazkiyatun nafs, yang diselaraskan dengan nafas ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Qaddasallahu sirahu. Sri. Hakikat makar, pantulan cermin the boomerang effect, wa mayam kuruna ila bianfusihim, dan tidaklah mereka memperdaya melainkan dirinya sendiri. Ini adalah hukum pantulan ilahiyah bagi pelaku kezaliman. Mereka merasa sedang mengatur strategi canggih untuk menjatuhkan kebenaran, padahal setiap langkah makar mereka adalah langkah mendekati kehancuran mereka sendiri. Allah membiarkan mereka istidraj untuk menambah dosa mereka. Bagi penempuh jalan Allah, ayat ini adalah tasyiji, penghibur hati. Jika engkau dizalimi atau ditipu daya, Syekh Abdul Qadir mengajarkan untuk fana leburkan diri. Jangan membalas dengan kebencian nafsu. Serahkan urusan kepada Allah. Saat engkau diam dan berserah tawakul, Allah sendiri yang akan membalas makar itu. Makar mereka akan kembali menghantam diri mereka sendiri, tanpa mereka sadari. 4. Wa mayasiurun, sedang mereka tidak menyadarinya. Ini adalah puncak kebutaan hati basyirah. Orang yang jauh dari Allah terhijab merasa dirinya pintar, kuat, dan berkuasa. Orang yang ma'rifat melihat dengan cahaya Allah, ia melihat para pembuat makar itu kasihan, seperti orang yang sedang menggali kuburannya sendiri sambil tertawa. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan kita untuk memiliki rasa syafaqah, belas kasih, namun tegas. Kita tidak tertipu oleh casing duniawi mereka karena kita tahu hakikat akhir mereka adalah kehancuran jika tidak bertobat.
Intisari amalan dari ayat ini berdasarkan ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Berikut cara mengamalkan ayat ini. Matikan penjahat dalam diri. Perangilah hawa nafsu dan ego mujahadah. Sebelum sibuk mengurusi penjahat di luar, bersihkan hati dari rasa ingin dipuji dan merasa lebih baik. Tauhidul afal, mengesahkan perbuatan. Saat melihat kekacauan atau tipu daya di dunia, kembalikan pandangan ke Allah. Katakan, ini adalah skenariomu. Ya Allah, lindungilah aku, dan jangan jadikan aku sasaran murkamu. Hati yang tenang sumaninah. Jangan risau dengan makar musuh. Yakinlah pada janji Allah di ayat ini. Makar mereka hanya akan menghancurkan diri mereka sendiri. Tugas kita hanya tetap istiqomah di jalan takwa. Keluarlah dari dirimu, egomu, dan serahkanlah segalanya kepadanya. Niscaya engkau akan tenang. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Berikut adalah tadabbur kalbu dan penafsiran hakikat. Ma'rifatullah dari QS Al-An'am, ayat 124, dengan pendekatan tasawuf, cinta, dan penyucian jiwa yang diselaraskan dengan nafas ajaran. Maulana Jalaluddin Rumi, Muhammad bin Bahauddin, Walad bin Hasin bin Al-Khattabi Al-Bakhri, Qadasallahu sirahu. Ayat dan terjemahan. QS Al-An'am 124. Wa iza'ah ja'atham ayatun ka'alu'u lan numina hatta anuta misla ma'a utia rusulullah ala'ahu alamu haisu ya jalu risa alatah sayushi bulazina ajramu'u sagaarun indalah aza'abun syadi'idun bima'a ka'anu'u yang artinya, dan apabila datang suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, kami tidak akan beriman, sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah. Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan. Orang-orang yang berdosa itu akan ditimpa kehinaan di sisi Allah, dan azab yang keras disebabkan mereka selalu membuat tipu daya. 1. Perspektif ma'rifatullah, cemburunya ego terhadap cahaya ilahi. Dalam pandangan Jalaluddin Rumi, penghalang terbesar ma'rifatullah adalah ananiyah, keakuan yang merasa berhak dan pantas. Ayat ini menyoroti protes kaum kafir Quraisy seperti Abu Jahal yang merasa lebih kaya dan berkuasa, sehingga menuntut, kenapa wahyu turun kepada Muhammad yang yatim, bukan kepada kami para bangsawan? Runtuhnya aku the false self. Rumi sering mengajarkan dalam Matsnawi bahwa cahaya Tuhan tidak bisa masuk ke dalam rumah yang penuh sesak dengan perabot ego. Ketika mereka berkata hatta nuta, hingga diberikan kepada kami. Ini adalah suara nafsu yang ingin menjadi Tuhan kecil. Mereka menginginkan status kenabian, bukan beban penghambaan. Pajaran Rumi, engkau tidak bisa menuntut Tuhan untuk menuangkan samudra ke dalam cangkirmu, kecuali engkau meluaskan dan membersihkan cangkirmu itu terlebih dahulu. Tu Allahu ilamu haisu yajalu wizalata. Allah lebih tahu di mana menempatkan risalahnya. Bagian ini adalah inti dari tadabbur kalbu. Rumi mengajarkan konsep kesiapan wadah kabiliyah, filosofi seruling bambune. Mengapa Nabi Muhammad SAW dipilih? Mengapa para wali Allah dipilih? Bukan karena kekayaan materi, tetapi karena hati mereka seperti seruling bambu, yang telah dikosongkan isinya. Rumi berkata, jadilah kosong agar engkau bisa meniupkan nada-nada Tuhan. Hati para pembesar Quraisy penuh dengan kesombongan, dengki dan cinta dunia. Allah tidak meletakkan cahaya yang suci, risalah atau hikmah di wadah yang kotor. Allah tahu hati mana yang telah fana lebur dari keinginan duniawi, sehingga layak menjadi tempat turunnya wahyu atau ilham. Lanjutan tadabbur kalbu dan penafsiran hakikat. Ma'rifatullah dari QS Al-An'am, ayat 124, dengan pendekatan tasawuf, cinta, dan penyucian jiwa yang diselaraskan dengan nafas ajaran. Maulana Jalaluddin Rumi, Muhammad bin Bahauddin, Walad bin Hasin bin Al-Khattabi Al-Bakhri, Qadasallahu sirahu. Sri, pendekatan tazkiyatun nafs, penyakit hasad spiritual. Ayat ini membongkar penyakit hati terdalam, iri hati spiritual. Dalam tasawuf,
Ini disebut hasad yang bercampur kiber sombong. Mereka tidak mau beriman bukan karena kurang bukti, tapi karena mengapa dia bukan aku. Obat jiwa ala Rumi. Rumi mengajarkan bahwa untuk mencapai makrifat, seseorang harus membakar egonya dalam api cinta. Jualah kepintaranmu dan belilah kebingungan kekaguman pada Tuhan. Kepintaran adalah dugaan, sedangkan kebingungan adalah penglihatan. Orang yang cerdas dengan akal duniawi, seperti penentang Nabi, akan selalu berhitung antang rugi dan status. Namun, para salik pencari Tuhan akan melihat bahwa pilihan Allah adalah mutlak. Tugas hamba adalah menundukkan kepala, bukan menggugat keputusan raja. 4. Sagarun indalahi kehinaan di sisi Allah. Kata sagar bermakna kekerdilan atau kehinaan yang amat sangat. Paradoks, ketinggian. Rumi sering menggunakan metafora paradoks. Siapa yang ingin meninggikan dirinya seperti iblis atau Firaun, Allah akan merendahkannya ke tempat paling dasar. Siapa yang merendahkan dirinya menjadi debu di hadapan Allah, Allah akan menerbangkannya ke langit. Hukuman bagi makar batin. Tipu daya yang kurun yang dimaksud di sini bukan hanya strategi politik, tapi tipu daya nafsu yang merasa dirinya suci. Hukuman terberat bagi seorang hamba, menurut ahli tasawuf, bukanlah neraka fisik semata, melainkan terhijab dari Allah. Sagaar kehinaan terbesar adalah ketika Allah membiarkanmu sibuk dengan egomu sendiri, dan tidak lagi memandangmu dengan pandangan rahmat. Intisari amalan, menjadi tanah agar tumbuh mawar. Berdasarkan nafas ajaran Jalaluddin Rumi dari ayat ini, berikut adalah langkah praktis tazkiyatun nafs. Berhenti menggugat takdir. Jangan pernah bertanya, mengapa dia yang dapat rezeki atau ilmu? Karomah, bukan aku. Itu adalah protes iblis. Sadarilah bahwa Allah Maha tahu kapasitas setiap wadah hati. Kosongkan diri jika ingin diisi oleh cahaya Allah. Buanglah sampah kebanggaan diri, jabatan, dan garis keturunan. Selama engkau masih memiliki diri, engkau terpisah dari sang kekasih. Rumi. Hormati wadah pilihan Allah. Belajarlah menghormati guru, ulama, atau orang saleh, bukan karena fisik mereka, tetapi karena Allah telah memilih hati mereka sebagai tempat titipan hikmah. Jangan sombong seperti kaum Quraisy yang meremehkan Nabi karena kemiskinan beliau. Renungan Rumi. Engkau adalah bayangan. Jangan jatuh cinta pada dirimu sendiri. Jatuh cintalah pada matahari yang menciptakan bayangan itu. Jika engkau menuntut untuk menjadi matahari, engkau akan terbakar dan musnah dalam kesia-siaan.